Oke, siap. Oke, selamat datang, selamat pagi, malam, atau siang teman-teman semua yang menonton hari ini di sini. Selamat datang dalam Talks Ngobrol Pilkada by Sumbu Politik, sebuah sesi di mana Sumbu Politik menyediakan insight dan juga kita akan ngobrol banyak soal proses Pilkada 2024 bersama para ahli dan juga para praktisi politik. Dan hari ini sebagai narasumber pertama kita telah hadir Mas Ferdi Firmantoro, yaitu seorang pengajar dan dosen komunikasi politik di Universitas Brawijaya. Mungkin Mas Ferdi boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, terus pengen tahu juga kenapa akhirnya mengambil konsentrasi komunikasi politik ini. Ya, saya Ferdi Firmantoro, saya staf pengajar di Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Konsentrasi kajian utama saya di bidang komunikasi politik. Tentu komunikasi politik bukan hanya sebagai bidang minat atau kajian, tapi ini adalah soal berkaitan dengan bagaimana istilahnya ya, dinamika politik yang luar biasa itu juga menyertakan proses-proses komunikasi untuk intens terlibat di dalam pergulatan itu. Sehingga minat komunikasi politik atau kajian komunikasi politik ini menjadi menarik karena memang perkembangannya sangat dinamis, sangat cepat dengan atmosfer politik yang terus berubah ya. Itu saya kira akan menjadi ke apa sesuatu keunikan tersendiri apalagi kita dalam konteks beberapa waktu ini juga mengarah ke pilkada, pilpres, pileg dan seterusnya. Jadi banyak momen politik yang bisa di capture atau ditangkap dengan kajian komunikasi politik. Mungkin seperti itu. Mas Ferdi, terima kasih Akan sebelumnya. Mengucapkan terima kasih sudah menyediakan waktu dan kesempatan ya untuk ngobrol bareng kita soal pilkada di 2024. Mungkin aku mau tarik sedikit ke sesuatu yang jauh lebih umum gitu, Mas. Pilkada 2024 ini kan bagian dari rangkaian panjang pesta demokrasi kita di tahun 2024. Sebelum pilkada, kemarin kita sudah menghadapi pemilu, pileg dan pilpres. Nah, eh, ngomongin soal pesta demokrasi, bahasanya pesta, artinya sesuatu yang sangat penuh dengan hingar-bingar, antusiasme masyarakat. Nah, Mas Ferdi melihat antusiasme masyarakat pada baik kemarin di Pilpres dan Pileg atau pemilu 2024, terus kemudian kita menggeser, kita pindah ke Pilkada 2024 di Oktober nanti. Mas Ferdi melihat antusiasme masyarakat ini seperti apa? Apakah memang ada lonjakan luar biasa, terus perbedaannya di 2019 seperti apa, terus kan ini kan pertama kali ya kita serentak dalam satu tahun yang sama. Nah, Mas Ferdi ini melihat antusiasme masyarakat ini seperti apa sih, Mas? Mas, mohon maaf, masih di mute. Ya, saya kira kalau kita bicara soal antusiasme masyarakat ya atau publik di pemilu atau pilkada di 2024 ini, saya kira memang ada beberapa catatan yang bisa kita lihat bersama ya. Pertama tentu antusiasme itu mengarah kepada banyaknya pemilih muda atau pemilih pemula yang menjadi bagian dari ya, istilahnya apa istilahnya ya ceruk masa yang paling besar ya generasi Z atau Gen Z dan generasi milenial itu saya kira tidak terbantahkan dan mereka tidak hanya menjadi objek tetapi menjadi subjek dari sebuah pertarungan atau pergulatan politik ya pesta demokrasi itu sendiri. Jadi bahkan di atas 50%. Saya kira itu menjadi dasar bahwa apa yang membedakan dengan pemilu-pemilu sebelumnya adalah salah satunya adalah banyaknya ya antusiasme itu atau istilahnya ceruk masa dari wilayah pemuda atau pemilih pemula. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat trennya ya, antusiasme itu kan bicara juga soal bagaimana keterlibatan masyarakat ya. Keterlibatan masyarakat tentunya yang namanya pilkada atau pemilu itu kan sebagai sebuah apa wadah atau ruang demokrasi. Maka masyarakat atau warga itu menjadi penting keterlibatannya untuk mewujudkan kedaulatan mereka terpenuhi atau terfasilitasi. Jadi kalau melihat itu memang kita melihat kemarin dengan adanya apa ya platform teknologi seperti sosial media, terus kemudian banyaknya penggunaan ya apa media informasi digital ya, saya kira itu cukup meramaikan pesta demokrasi saat ini dan itu tidak terjadi saya kira di periode-periode sebelumnya meskipun sudah ada platform teknologi, tapi saya kira
semakin ke sini dinamika itu semakin meriah dengan adanya demokrasi di ruang digital. Jadi itu yang kemudian yang membedakan yang lebih besar. Dan yang tidak kalah penting, yang ketiga itu memang antusiasme ini tidak hanya bisa dilihat dari aspek partisipasi pemilih ya, tapi yang lebih penting itu adalah apa sebenarnya memaknai ya pesta demokrasi itu sendiri. Tapi kalau kita lihat catatan kritisnya adalah pesta demokrasi atau mungkin istilahnya baik pileg atau mungkin pilpres atau bahkan ya pilkada sekarang itu yang menjadi kendala adalah berkaitan dengan sirkulasi kepemimpinan, sirkulasi kekuasaan yang sifatnya itu masih elitis. Ini saya kira cukup menjadi catatan kritis karena apa? Karena memang aksesnya terbuka ya, semua orang bisa masuk ke ruang itu, tetapi setelah masuk beneran ya di ruang itu ternyata tidak mudah ya, karena ternyata masih banyak border-border atau batasan-batasan yang itu hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang punya dalam tanda kutip kuasa itu. Itu yang kemudian cukup membuat dinamika sirkulasi kekuasaan itu belum sifatnya inklusif sepenuhnya, belum sifatnya terdesentralisasi sepenuhnya, tapi masih muter ya di kalangan elit-elit politik tertentu yang sifatnya itu ya tadi itu ya mengumpul sebagai bentuk ya monolitik ya istilahnya kekuasaan yang memusat ya terfokus atau istilahnya mengarah kepada bentuk apa semacam ya meneruskan kekuasaan-kekuasaan yang sebelumnya. Jadi belum kemudian menyebar secara penuh kepada masyarakat atau mungkin orang-orang secara terbuka. Saya kira itu yang mungkin bisa kita jadikan sebagai catatan penting. Tapi poinnya, Mas Andi ya, poinnya adalah apakah kesadaran politik masyarakat itu kemudian muncul, berkembang? Saya kira iya kalau kita bicara soal itu. Meskipun dalam level-level tertentu masih literasi masyarakat berkaitan dengan literasi politik itu masih cukup kurang ya, utamanya berkaitan dengan bagaimana substansi terkait dengan pendidikan politik. Mereka masih sifatnya sporadis, masih sifatnya pragmatis, masih sifatnya kemudian lebih kepada hanya pertarungan kepada aspek-aspek sentimen-sentimen politik. Jadi memang belum sepenuhnya itu berjalan secara substansial meskipun beberapa hal masih demokrasinya juga prosedural. Saya kira itu catatan awal, Mas Andi. Oke, banyak poin-poin yang bisa saya tangkap. Terima kasih banyak, Mas Ferdi. Dari tadi ngomongin soal lonjakan milenial dan Gen Z, pemilih pemula. Terus kemudian ada poin terakhir tadi soal bagaimana tidak masih bersirkulasi politik ini masih berpusat pada elit. Nah ini yang menarik, Mas. Karena pada akhirnya kan kita perlu peran partai politik. Baik kalau mungkin mungkin yang sifatnya direct peran partai politik itu kemarin di pileg dan pilpres gitu. Tapi kan per hari ini menuju pilkada peran partai politik ini prosesnya bahkan bisa saja hanya sampai rekom ya. Memberikan rekomendasi, mewajibkan untuk memberikan rekomendasi kepada calon yang diusung. Beberapa dalam lanskap politik hari kita pilkada kita hari ini bahkan ada beberapa calon atau bakal calon kepala daerah yang tidak kader partai tapi diusung oleh partai politik. Nah, Mas Ferdi melihat berkaca seperti di statement yang sebelumnya, peran partai politik ini sebenarnya dalam menentukan calon-calon yang bertarung di Pilkada 2024 ini seperti apa, Mas? Apakah memang masih sifatnya masih sama seperti evaluasi yang tadi Mas Ferdi sempat sebutkan, masih tersentralisasi di lingkup elit, atau bahkan peran partai politik ini sudah mulai akhirnya mereka mulai mulai turun ke bawah untuk menjaring aspirasi yang akhirnya memunculkan bahwa gak harus kader yang menjadi partai politik, menjadi calon kepala daerah dari partai politik tersebut. Bagaimana Mas Ferdi melihat ini? Ya, kalau kita bicara soal partai politik sebenarnya ini agak dilema ya. Dilemanya itu seperti ini. Kalau kita bicara soal parpol, memang parpol ini kan menjadi kendaraan utama dalam proses kandidasi atau mungkin pencalonan atau kemudian misalkan memunculkan wacana-wacana politik. Tetapi persoalannya memang ada catatan-catatan kritis misalnya kita lihat berbagai lembaga survei ya melakukan rilis bahwa resistensi masyarakat atau warga atau publik kepada partai politik itu kan cukup tinggi ya. Dibuktikan dengan misalnya bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan lembaga-lembaga apa saja atau lembaga apa yang kemudian dianggap
punya integritas atau punya istilahnya mendapatkan tingkat penerimaan publik ya tertinggi itu partai politik relatif tidak menempatkan diri sebagai posisi teratas atau mungkin minimal 3-5 besar tidak ada di sana. Bahkan itu ada beberapa yang di paling bawah. Itu menunjukkan bahwa ini yang disebut dengan dilema bahwa partai politik di satu sisi sebagai candra di muka atau istilahnya ruang ya kanal demokrasi, tapi di sisi yang lain cukup pelik mendapatkan resistensi atau bahkan penolakan dari masyarakat karena dianggap partai politik mungkin ya bisa jadi terlalu pragmatis, kemudian hanya mengikuti kepentingan-kepentingan yang sifatnya elitis, atau kemudian partai politik dianggap istilahnya tidak memposisikan diri sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat. Jadi itu yang kemudian cukup menyeruak ya di publik. Akhirnya muncul ini dampaknya di dalam pertarungan politik yang ada itu lebih kepada figuratif. Jadi lebih ke figur gitu. Akhirnya diskusi-diskusi publik atau politiknya adalah justru memang melihat ke person atau orangnya. Jadi tidak dilihat pada bendera parpolnya, tapi dilihat lebih kepada siapa figur orangnya. Padahal, Mas Andi ya, kalau kita lihat pertarungan politik, padahal untuk mendapatkan rekomendasi, kita bisa bertarung, itu tidak ada jalan lain selain kita mendapatkan dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik kan gitu. Nah, jadi ini juga menjadi PR. Memang ada jalur misalkan independen, tetapi itu kan juga tidak mudah, gitu ya. Sementara jalur independen ini kan kita tahu bahwa di dalam berbagai pertarungan politik bahkan di misalkan pilkada-pilkada yang kita lihat memang seringkali agak kesulitan ya untuk menggerakkan mesin-mesin politiknya. Jadi artinya apa? Memang politik dalam konteks tertentu memang masih diperlukan aspek kelembagaan yang mengkoordinir itu, menjalankan itu, membangun mesin politik itu. Jadi saya kira ini semacam ada dilema rumah yang seharusnya menjadi proses kandidasi justru kemudian mendapatkan resistensi. Nah, sehingga kandidat-kandidat itu dikeluarkan secara umum, secara sporadis dari publik ya. Kemudian memunculkan siapa tokoh yang kemudian punya elektabilitas, popularitas yang tinggi, tapi sebenarnya belum tentu tokoh tersebut punya akar di partai politik. Nah, sementara partai politik tentu juga mikir-mikir kalau mengusung orang yang kemudian bukan kadernya, kan gitu. Jadi kok enak kan gitu ya bahasa kasarnya kan gitu ya. Kok enak kemudian saya ingin merekom Anda atau saudara menjadi calon pemimpin daerah atau mungkin di presiden misalnya, tetapi kemudian apa kontribusinya terhadap bendera parpol itu sendiri kan gitu. Itu yang kemudian akhirnya menjadi problem. Nah, menjadi problem akhirnya ini yang kemudian sentimen ini terbangun. Jadi ada yang rezim partai politik menguatkan bahwa yang namanya politisi sejati itu berangkat dari partai politik, gitu ya. Rezim yang lain itu mengarah bahwa kalau kita bergabung ke partai politik itu dianggap oleh masyarakat itu terlalu semacam ini ya dikecilkan ya terlalu istilahnya hanya spesifik pada kepentingan partai itu gitu. Jadi ini semacam serba salah. Serba salah itu artinya kandidat yang punya nama besar ketika gabung ke partai politik dianggap nanti hanya membawa aspirasi parpol itu. Ya, sementara kalau kesulitannya adalah poin utamanya adalah gini Mas Andi, poin utamanya adalah partai politik ketika mau melakukan kontestasi itu belum banyak muncul figur yang diterima oleh publik. Itu. Makanya mereka seringkali bahasa kasarnya itu impor ya, impor dari luar. Karena ada seperti ini, parpol punya besar atau mesin politiknya jalan tapi tidak figur. Ada figur tetapi kurang bisa diterima publik. Elektabilitasnya nggak begitu menonjol, misalkan popularitasnya tidak terlalu tinggi. Sementara ada figur yang besar, yang mengemuka di publik, punya modal sosial yang cukup bagus, tetapi tidak punya parpol. Nah itu juga akhirnya kemarin saya kira yang ramai adalah di dinamika seperti itu. Makanya sekarang kita mengalami fase bahwa nanti ada proses pertarungan politik itu kira-kira calon-calon yang ada ini sebenarnya kiriman parpol
atau aspirasi masyarakat? Kan itu nanti akhirnya persoalannya di situ. Kalau kemudian proses legal formalnya didaftarkan oleh parpol atau gabungan parpol, sementara kandidat yang tidak punya parpol agak kesulitan untuk mendaftar, ini kan sebenarnya juga menjadi agak rumit ya. Rumit itu artinya bahwa memang nanti bisa jadi orang yang bermazhab bahwa semuanya itu harus berangkat dari parpol mengatakan bahwa ya orang yang tidak berparpol dianggap semacam mau menang sendiri gitu ya, istilahnya berangkat dari aspek individu itu. Sementara orang yang berangkatnya dari parpol itu kemudian mereka seringkali keterbatasan SDM yang bisa muncul di masyarakat. Jadi memang ini bentuk apa ya? Saya kira di satu sisi memang bentuk ketidaksiapan partai politik sih, menurut saya bentuk ketidaksiapan partai politik dalam memasuki momen-momen krusial gitu ya, karena mereka akhirnya dampaknya apa, Mas Andi? Dampaknya terbesarnya adalah mereka tidak percaya diri mengusung kader internalnya, mereka tidak percaya diri untuk kemudian memunculkan figur-figur alternatif, sehingga bencana politiknya adalah semua mengarah kepada satu titik itu nanti itu ya akhirnya menjadi koalisi gemuk, koalisi superpower, koalisi ya super koalisi yang kemudian akhirnya masyarakat tidak ada pilihan lain bahwa ya ini yang harus dipilih. Nah, jadi ada upaya-upaya seperti itu yang justru kemudian mengancam atau mereduksi value dari demokrasi itu sendiri. Saya kira itu yang kita bisa baca dari lanskap atau dinamika politik yang kita lihat dari partai. Menarik, menarik sekali Mas. Kita bicara partai politik, kita bicara tadi gabungan partai politik. Kita juga telah menghadapi kemarin pasca PD Pilpres itu adalah kita kenal dengan koalisi gemuk kemarin, koalisi Indonesia Maju. Terus kemudian kita dikenalkan lagi dalam proses pencalonan kepala daerah ini ada Kim Plus, ya kan. Terus kemudian seakan-akan koalisi tadi Mas Ferdi menyangkut soal karena tidak adanya kemampuan partai untuk menunjukkan calon alternatif, akhirnya muncullah koalisi-koalisi gemuk tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah menyangkut juga soal apa yang Mas Ferdi sempat katakan tadi, masyarakatnya juga cenderung pragmatis soal memilih. Kita akhirnya hanya melihat secara figuratif, hanya orangnya seperti apa, bukan melihat oh dia terkaderisasi dengan baik oleh partai politik, gagasannya match dan balance dengan partai politik tersebut. Nah, ini menjadi pertanyaan sebenarnya Mas, apakah ini itu adalah konsekuensi dari proses kampanye yang memang seakan-akan terpisah. Maksudnya kalau kita lihat di Pilpres kemarin susah sekali untuk kita mengkategorikan oh memang gagasan partai politik ini itu terpisah dengan gagasan para calon. Jadi proses kampanye adalah seakan-akan calon sebagai person ya, sebagai person politik itu punya gagasannya tersendiri, tapi dia juga harus dititipkan atau menitipkan itu dengan gagasan partai politik. Nah, kemudian hadir koalisi gemuk yang dimana ada calon yang akhirnya dia punya gagasannya sendiri, tapi dia juga harus dititipkan oleh gagasan-gagasan partai politik yang akhirnya masyarakat jadi bingung. Prosesnya kita memilih gagasan atau kita memilih calon. Nah, ini apakah ini konsekuensi dari cara kampanye yang seperti itu? Kalau memang iya, apa pada akhirnya di pilkada nanti apakah pola ini akan terjadi? Kalau memang tidak, proses kampanye apa yang mungkin Mas Ferdi sebagai seorang akademisi komunikasi politik yang mungkin akan match dengan proses pilkada kita yang hari ini mungkin akan lebih prosesnya lebih terdesentralisasi ya, mainnya isu daerah dan lain-lain. Jadi menurut Mas Ferdi bagaimana? Ya, jadi tentu kalau kita bicara dengan beberapa persoalan tadi, memang menariknya memang seperti ini ya. Jadi tadi ya kita selalu dalam sebuah pertarungan strategi atau kampanye itu kita selalu mempertanyakan sebenarnya visi atau misi atau program yang dibawa ini adalah isi kepala dari seorang kandidat ya atau perpanjangan ya tadi itu order by parpol kan gitu. Ya, jadi kalau itu, tapi kan rata-rata kemudian masyarakat akan melihat asosiasinya, gitu ya. Ini kandidat ini mengasosiasikan siapa? Itu mereka makanya masyarakat itu ketika jeli kemudian kritis, maka mereka akan selalu bertanya di balik kandidat ini itu ada figur siapa? Gitu ya. Itu yang disebut dengan istilahnya politik ini ya referensional ya. Jadi kita itu semacam bisa muncul itu selalu mengatasnamakan atau istilahnya hidup dalam nama besar siapa di balik kita. Ya, itu ya istilahnya politik reference ya. Jadi kita punya reference power gitu. Jadi di balik kita itu kita selalu ada yang semacam oh kalau kita misalkan
di Partai X, tentu berarti kita mewakili simbol-simbol Partai X dengan ideologi dan dengan isi kepala ketumnya, misalnya gitu, dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian memang ini menjadi apa ya istilahnya di pertarungan politik di negara demokrasi ini yang kemudian akhirnya menjadi apa ya ya plus minus. Jadi plus minusnya itu gini, plus minusnya itu adalah eh, parpol tentu secara strategis ya mereka kan hitung-hitungannya jelas untung rugi dan mengejar kemenangan gitu ya. Jadi tidak ada mungkin saya kira jarang sekali ada parpol yang kemudian hitung-hitungannya siap kalah. Ya hitung-hitungan di awal pasti siap menang. Jadi kalau siap menang maka yang dilihat adalah calon mana yang kira-kira punya potensial ya potensial kemenangannya itu besar dan tinggi gitu ya baik dari hasil survei maupun mereka hitung-hitungan kalkulasi secara mandiri. Saya kira hitung-hitungannya ke sana. Mana yang kemudian lebih menjual? Maka seringkali ada ketakutan bagi parpol daripada mengusung calon sendiri mati konyol di tengah jalan gitu ya. Akhirnya mereka gabung dengan koalisi-koalisi yang sebenarnya kemudian mereka sudah punya konstruksi besar ya di balik penyusunan koalisi itu gitu. Karena dengan masuk ke koalisi besar mereka minimal dengan ikut arus besar tersebut akan mendapatkan banyak hal terkait misalkan baik kemenangan maupun potensi-potensi untuk bagi-bagi kue kekuasaan yang lain, istilahnya distribusi power di situ. Nah, itu yang kemudian saya kira cukup mengemuka di dalam pertarungan politik yang ada. Nah, maka kita tidak heran bahwa kemudian kalau ada pertarungan politik ini sebenarnya agenda parpol atau agenda kandidat itu agak sulit untuk kita kemudian membaca atau melihat itu dengan lebih substantif gitu karena bisa jadi agenda-agenda kandidat yang sebenarnya itu penting mungkin terkaburkan dengan misalkan karena itu tidak sejalan bisa jadi yang lebih besar adalah agenda parpolnya atau sebaliknya agenda kandidat yang mungkin menonjol akhirnya kemudian bisa jadi parpol itu mengejar tadi itu ya elektabilitas dan popularitas yang dimiliki oleh kandidat gitu. Jadi mereka semacam mengejar mana sih kandidat yang istilahnya market sellingnya itu tinggi kan gitu. Jadi artinya mereka tanpa perlu jualan, tanpa perlu semacam apa ya promosi besar-besaran, tapi bahan produk mereka itu sudah betul-betul bisa lebih mudah diterima. Jadi memang ada pertarungan-pertarungan di level itu yang kemudian membuat dinamika politik kita itu agak agak ini ya, maksudnya misalkan ada plus minusnya di satu sisi memang ini bagian dari agenda parpol yang kemudian mereka bisa hitung-hitungan koalisi kan eh, memang bagi perspektif parpol mereka akan selalu bilang ya apa salahnya kalau kemudian kami mengejar kemenangan kan gitu. Nah, sementara perspektif publik tolong dong kami kasih alternatif gitu. Masa misalkan pilkada atau misalkan pertarungan atau pesta demokrasi namanya pesta demokrasi kan nggak ada calon tunggal kan gitu ya. Yang namanya juga disajikan kompetisinya. Mana calonnya siapa yang kemudian layak untuk kita pilih. Tapi karena tadi itu ya spirit antara pragmatisme politik dengan spirit substansi politik itu tidak ketemu, itu yang kemudian akhirnya terjadi gap atau kesenjangan. Jadi akhirnya logika publik dengan logika kekuasaan itu tidak ketemu. Ketika tidak ketemu, akhirnya ini yang kemudian demokrasi kita itu bisa jadi berjalan tapi sifatnya masih prosedural gitu. Sementara yang substansial tadi itu misalkan literasi politik masyarakatnya perlu dibangun dan beberapa elemen-elemen yang lain misalkan koalisi itu harusnya berdasarkan platform ideologi atau berdasarkan dengan kepentingan bersama untuk membangun kemaslahatan itu biasanya terkaburkan karena tadi itu deal-deal elitis di balik itu yang kemudian agak lebih mengemuka dibandingkan dengan agenda-agenda kebangsaan atau agenda-agenda yang berkaitan dengan pembangunan. Itu Mas Andi. Menarik, Mas. Aku mau coba menggali soal tadi reference politik, political by reference. Jadi masyarakat melihat, oh ini ibaratnya dia kasarnya kan lah, dia orangnya siapa nih untuk maju sebagai kandidat kan.
Nah, kalau kita berkaca soal reference politik, mungkin nanti koreksi kalau misalnya aku salah, tapi di Pilpres, reference politik itu kan jelas ya, pada akhirnya pasangan 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mereferenskan politik dirinya bahwa kami adalah penerus Joko Widodo sebagai keberlanjutan. Terus kemudian Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, dia bukan keberlanjutan tapi untuk merevisi apa yang sudah ada, namun memang dari partai pemenang pemilu. Terus kemudian ada reference politik yang berseberangan dengan keberlanjutan, yaitu Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar yang memang mencoba untuk sebagai agenda perubahan dari apa yang terjadi. Nah, reference politik itu kan masyarakat lihat. Kemudian, nah apakah hal ini juga akhirnya akan terbawa ketika kontestasi pemilihan kepala daerah. Reference-nya mungkin bukan reference nasional, tapi mungkin berkacanya dari reference kepala daerah sebelumnya. Atau bahkan misalnya jelas-jelas yang memang dia adalah oposisi dari kepala daerah sebelumnya, terus mencalonkan diri, lalu berbicara bahwa saya membawa agenda perubahan untuk daerah tersebut. Apakah pola komunikasi tersebut akan terjadi? Atau bahkan reference politiknya jauh lebih naik, Mas, levelnya. Levelnya juga level nasional menggunakan reference politik yang hampir sama dengan lanskap Pilpres kemarin. Ya, saya kira tentu agenda baik di level daerah maupun di nasional itu saya kira polanya sama ya. Saya kira polanya sama. Tentu di daerah spiritnya adalah membawa apa tadi ya, semacam kekuatan-kekuatan bayangan ya, semacam itu untuk kemudian menjadi modal politik ya. Istilahnya itu yang kita sebut, bisa juga disebut dengan kapital simbolik. Jadi kapital simbolik itu artinya bagaimana kekuatan bayangan, kekuatan referensial tadi itu kemudian mempunyai power tersendiri ya. Kemudian di luar nama kandidat itu ya. Jadi di luar nama kandidat itu sudah ada kekuatan besar. Nah, itu saya kira pola itu akan dimaksimalkan, dimanfaatkan oleh para petarung-petarung atau kontestan-kontestan di pertarungan di level pilkada. Karena apa? Itu saya kira format itu sudah mulai muncul ya. Misalkan bagaimana pakem koalisi di nasional akan dicoba diupayakan di beberapa daerah, meskipun akhirnya di beberapa daerah agak kesulitan untuk membawa formasi yang sama di level nasional dengan di daerah, karena memang kan dinamikanya berbeda. Misalkan bisa jadi koalisi Indonesia Maju di daerah tertentu bisa solid, tapi di sisi yang lain justru akan berkembang dengan koalisi-koalisi yang lain yang saya kira tentu mereka punya hitung-hitungan kalkulasi tersendiri. Saya kira formasi itu tidak akan bisa tetap sesuai dengan kearifan lokal, dinamika politik di apa sifatnya di daerah masing-masing. Itu jelas ke sana. Yang berikutnya, dengan adanya nama besar tadi, makanya Mas Andi tadi saya menyampaikan bahwa sirkulasi pertarungan politik kita itu sebenarnya masih elitis tadi. Itu kata kuncinya adalah ya, meskipun yang bertarung itu orangnya berbeda, tapi pemain-pemainnya ini adalah orang yang sama gitu loh. Jadi boleh figurnya berbeda, misalkan ini A, si B, si C, cuma dalam tanda kutip pengontrolnya, pengendalinya, semacam gatekeepernya itu orang yang sama gitu loh. Memang itu bagian dari proses regenerasi, tetapi regenerasinya tadi tetap dikendalikan oleh apa semacam kekuatan-kekuatan yang sudah memang itu menjadi kekuatan utama di elit politik tertentu. Itu yang kemudian akhirnya kita agak sulit membicarakan demokrasi kita itu inklusif, karena tadi banyaknya border-border yang dibangun oleh kalangan-kalangan tertentu, sehingga kalau tanpa ring atau circle dari jaringan itu agak sulit kemudian masuk kepada ring-ring yang lebih apa, misalkan yang lebih inti misalkan ya. Jadi ke sana. Itu yang kemudian kita bisa baca, dan akibatnya dengan adanya pertarungan yang sangat elitis tadi itu, atau mungkin agak kesulitan membawa yang inklusif tadi itu, akhirnya orang-orang yang punya kapabilitas, orang yang punya misalkan inovasi-inovasi, belum tentu dia bisa diterima oleh parpol kalau kemudian dia tidak punya negosiasi-negosiasi tersendiri. Gitu ya. Makanya bisa jadi kalau orang itu tidak punya modal sosial, tidak punya modal finansial, tidak punya modal misalkan berkaitan dengan tadi ya kapital simbolik dan seterusnya, bisa jadi mereka agak kesulitan masuk ke circle inti dari sebuah pertarungan politik. Maka itu yang kemudian cukup menguras energi ya, bahwa pertarungan politik kita itu dalam hal ini memang kerannya sudah demokratis, tetapi di sisi yang lain ada semacam bentuk semacam apa ya, semacam ini ya, apa ya, pengunci-pengunci ya, atau istilahnya kita harus melakukan negosiasi-negosiasi atau deal-deal politik yang itu kaitannya dengan apa, upaya untuk menjembatani bertemu dengan
tokoh-tokoh simbolik ya, tokoh-tokoh besar yang kemudian punya relasi kuasa yang lebih gitu. Jadi itu yang menjadi problem. Makanya meskipun levelnya pertarungan kepala daerah itu kan selalu yang dilihat adalah siapa yang memberi rekom, gitu ya. Siapa yang ada di balik itu. Jadi bukan hanya masalah figurnya yang bertarung, tidak. Tapi yang dilihat adalah di balik figur itu ada nama besar siapa yang sedang mereka bawa. Dengan nama besar itu mereka akan lebih pede untuk menghadapi kompetitor, menghadapi lawan politik. Nah, itu biasanya ke sana. Memang karena publik juga melihat itu kan berkaitan dengan narasi itu di balik layar kan juga dilihat oleh masyarakat meskipun tidak bisa secara penuh dilihat oleh masyarakat. Itu yang disebut dengan ya dramaturgi politik kan gitu. Jadi panggung depan dan panggung belakang itu biasanya saling berkelindan. Kemudian masyarakat bisa jadi banyak melihat hanya panggung depan, tapi di panggung belakang itu banyak racikan-racikan strategi yang barangkali itu sifatnya lebih ke tokoh-tokoh yang sifatnya elitis tadi. Itu Mas Andi. Menarik Mas. Kita sudah bicara tadi soal komunikasi politik secara general, terus kemudian sirkulasi politik yang masih ternyata berkutat dalam elit, terus kemudian kita bicara parpol dan juga kemudian kandidat, strategi kampanye kurang lebih dan bagaimana mereka memposisikan diri secara reference politik. Mungkin aku mau bertanya, mungkin ini akan sedikit kalau kita bicara soal bukan parpol, bukan kandidat, tapi sebagai penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu itu punya penyelenggara pemilu di sini saya konteksnya kepada KPU dan Bawaslu. Tentu mereka punya tanggung jawab untuk melakukan transparansi publikasi untuk bagaimana masyarakat menilai bahwa penyelenggara pemilu hari ini itu memiliki integritas dan mereka percaya terhadap hasil pemilu. Itu kan menjadi penting karena di 2019 kita melihat ada lonjakan terus kemudian demonstrasi luar biasa karena adanya disintegritas atas ketidakpercayaan beberapa masyarakat atau beberapa kelompok mengenai hasil pemilu. Nah, di 2024 juga kita melihatnya kurang lebih sama, bahkan sampai ada harus harus dituntut kepada MK mengenai hasil pemilu dari dua pasang calon. Nah, kemudian bagaimana ini levelnya jauh lebih lokal, KPU-nya yang berperan adalah KPU daerah. Terus kemudian mereka jauh lebih dekat kepada masyarakat. Masyarakatnya juga jauh lebih dekat terhadap KPU daerah. Apa yang menjadi PR besar penyelenggara pemilu kita hari ini, baik KPU dan Bawaslu, untuk menjaga integritas. Satu, menjaga integritas. Yang kedua, juga bagaimana mereka mampu menunjukkan transparansi dan akuntabilitas mereka untuk memberi potret kepada masyarakat bahwa hasil pemilu ini, hasil pemilu yang memang benar dan mampu dipercaya oleh masyarakat. Ya, sebenarnya tentu kalau kita bicara soal penyelenggara, ini kan bukan hanya soal bagaimana menjalankan proses prosedural teknis atau menentukan siapa yang menang dan kalah. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana di balik itu apakah kemudian hasil nanti itu terlegitimasi atau tidak. Itu kan sebenarnya yang paling urgent. Karena kalau misalnya sudah terpilih, tapi kemudian ada upaya delegitimasi, ketidakpercayaan terhadap penyelenggara, ketidakpercayaan terhadap instrumen politik yang ada itu kan justru sebenarnya memukul balik ya ruang demokrasi itu sendiri. Jadi itu juga menjadi PR ya dalam konteks bagaimana dinamika politik itu berjalan. Tentu kalau kita melihat lebih spesifik, tentu berkaitan dengan penyelenggara, sebenarnya kita apa ya harus lebih tadi ya transparan tadi ya transparansi betul-betul harus menjadi poin utama bagaimana masyarakat bisa ikut terlibat di dalam proses tahapan-tahapan yang ada. Jadi tidak ada tahapan yang barangkali itu lepas dari pengawasan, baik itu utamanya dari Bawaslu maupun masyarakat sendiri. Saya kira konteks kasus di Jakarta itu kan juga menjadi istilahnya cukup dramatis itu ya saya kira. Bagaimana kemudian kita tidak mengetahui ada calon independen gitu ya di beberapa waktu sebelumnya kemudian menyeruak ketika sudah mau diumumkan hasilnya bahwa ada kandidat yang muncul dari jalur independen dan diumumkan ya menuju istilahnya jalur independen itu sendiri sudah ditutup kan gitu ya. Artinya ini semacam seperti anti klimaks bahwa kita tidak tahu prosesnya dari awal kemunculan figurnya, kemudian setelah itu sedang mau disahkan dan akhirnya menyeruak sebagai bentuk ini ya wacana atau diskursus di publik yang banyak nada-nada sumbang yang akhirnya dialamatkan ke penyelenggara. Itu yang kemudian harapannya tidak terjadi. Karena apa? Karena mungkin meloloskan orang dengan verifikasi saya kira tidak terlampau sulit. Misalkan yang paling penting memenuhi standar-standar operasional teknisnya dan seterusnya. Tetapi yang paling penting adalah apakah
verifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara itu juga diamini oleh publik gitu ya, sebagai sebuah proses yang transparan itu. Jadi itu memang menjadi PR. Jangan sampai kemudian nanti ada kecurigaan dari masyarakat yang kemudian menjadi problem ketika penyelenggara dianggap bermain mata dengan misalkan apa istilahnya pihak kekuasaan. Itu yang kemudian harusnya bisa diantisipasi. Tapi saya kira kita tetap yakin dan optimis bahwa penyelenggara apa istilahnya baik KPU maupun Bawaslu itu saya kira harus bisa tetap on the track di jalurnya, karena kalau kemudian penyelenggara atau mungkin baik KPU maupun Bawaslu kemudian tidak bisa diharapkan, lantas kita mau berharap kepada siapa lagi yang kemudian yang bisa menjadi penengah di antara apa istilahnya yang menggodok proses demokrasi itu sendiri, kan gitu ya, kan lembaga pilar utamanya kan ya di KPU dan di Bawaslu kan gitu. Sementara masyarakat ini kan sifatnya lebih kepada istilahnya pilar tambahan ya untuk melakukan proses pengawasan, keterlibatan dan seterusnya. Jadi memang kalau kita melihat bahwa baik di pusat maupun di daerah tentu hal-hal yang seperti ini harus diantisipasi karena memang penyelenggara itu menjadi salah satu instrumen penting dalam tegaknya demokrasi. Kalau kemudian prosesnya tidak valid, tidak verifikatif, itu kan kemudian nanti akan ada upaya delegitimasi baik dari hasil maupun dari proses itu sendiri. Jadi saya kira melihat apa kita memang belum mengevaluasi secara keseluruhan terkait dengan penyelenggaraan ini di berbagai pilkada karena memang kan pilkada akan terus berjalan. Kita tidak yang paling banyak muncul kan sementara ini di Jakarta ya, karena memang menjadi sorotan utama di level nasional gitu ya. Dan itu yang kemudian minimal menjadi representasi bagaimana wajah penyelenggara kita di pilkada atau di pemilu di 2024 ini. Terlepas kemarin banyak pertarungan yang jangan sampai kemudian gini, jangan sampai nanti akhirnya MK itu seolah-olah menjadi tong sampah dalam tanda kutip ya. Semua kira-kira yang penting kan nanti bisa digugat. Nah, itu kan kalau semua seperti itu kan nanti numpuknya ya apa tujuannya kalau kemudian semua akhirnya ingin mengarah ke gugatan kan gitu. Nah, jadi jangan kemudian karena ada upaya bisa melakukan gugatan, bisa melakukan pengujian, bisa melakukan apa istilahnya review dan seterusnya, itu kemudian semuanya dilarikan ke sana. Nah, bukannya tindakan preventif lebih baik daripada proses gugatan itu sendiri kan gitu. Jadi kalau kita bisa mencegah proses kualifikasi demokrasinya bisa lebih terjaga, kenapa kita harus menunggu sampai last minute di prosesi-prosesi gugatan gitu. Nah, jadi jangan sampai kemudian nanti Mahkamah Konstitusi itu seolah-olah semuanya akan menjadi dewa penyelamat atau justru dewa pengambruk demokrasi kalau kita tidak betul berhati-hati. Kalau kemudian Mahkamah Konstitusinya betul-betul bisa berjalan ideal, nanti ya kita bisa menjadikan dia sebagai Dewi Fortuna kan gitu. Tapi kalau tidak bisa, itu kan jangan dikira nanti publik kalau marah kemudian menempatkan Mahkamah Konstitusi MK sudah beda singkatan lagi, bisa menjadi Mahkamah kekalkulator gitu ya dan seterusnya, itu kan akan menjadi semakin rumit. Jadi makanya demokrasi kita itu tidak hanya urusan kalkulatif, tapi demokrasi kita adalah urusan substantif, dan yang lebih penting adalah bagaimana prosedur-prosedur teknis tadi itu jangan dalam tanda kutip ditumpangi oleh power relation yang terlalu besar sehingga mereka para penyelenggara itu bekerja dengan tidak cara sewajarnya, tapi bekerja dengan cara yang justru apa mereka dikontrol oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Saya kira kita tidak berharap penyelenggara seperti itu, karena demokrasi tentunya salah satu instrumen besarnya adalah dari para penyelenggara itu sendiri, baik di level nasional KPU pusat maupun di KPU daerah, utamanya termasuk di Badan Pengawas Pemilu. Saya kira itu, Mas. Mantap, terima kasih banyak. Kurang lebih sepakat Mas, bagaimana pada akhirnya MK tidak menjadi tong sampah dan juga kita bukan pemilu yang kalkulatif, tapi juga harus mampu menjadi pemilu yang menunjukkan bahwa kita punya demokrasi yang substansial. Aku punya dua pertanyaan, nanti satu pertanyaan terakhir, mungkin ini satu pertanyaan lagi, mungkin lebih terlokal ke daerah Mas. Mas Ferdi dengan latar belakang yang sebagai pengajar, staf pengajar dan dosen di Universitas Brawijaya yang mungkin erat hubungannya dengan Malang dan Jawa Timur. Hal yang menarik, teman-teman semua politik juga trilogi Jawa selalu menjadi selain Jakarta, trilogi Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur selalu menjadi sorotan publik. Bahkan di Pilpres kemarin Jawa Timur menjadi kunci kemenangan Prabowo Subianto di Pulau Jawa gitu. Nah,
eh, Pilkada Jawa Timur hari ini, dan juga nanti Malang, isu bahwa Kofifa dan Emil Dardak, satu pasang calon yang memang gubernur dan wakil gubernur kemarin akan maju melawan kota kosong, ataupun pada akhirnya akan dilawan oleh Tri Risma hari ini, dan bahkan masuk isu nama, beberapa nama banyak, termasuk Pak Sutiaji, mantan wali kota Malang. Nah, bagaimana Mas Ferdi melihat isu pergolakan pilkada di Jawa Timur itu? Apakah proses bermainnya sama seperti politik nasional? Seperti yang kita tahu kan, Jawa Timur sendiri masyarakatnya jauh lebih diverse, terbentang dari Blitar sampai sampai Madura, punya budaya politik yang berbeda. Nah, isu apa yang mungkin jadi sorotan utama? Kemudian Malang yang begitu banyak mau menggantikan Pak Sutiaji sebagai wali kota Malang. Isu apa yang nanti akan menjadi utama, atau bahkan isu yang mungkin akan menjadi naik sebagai isu yang terus dibincangkan oleh publik di Jawa Timur dan Malang. Dan kemudian Mas Ferdi sebagai ahli komunikasi politik melihat strategi kampanye apa sih yang nanti mungkin akan dilakukan Kofifa Emil sebagai petahana, atau mungkin Bu Risma sebagai oposisi yang ingin mencoba merebut kursi di Jawa Timur, dan juga di Malang nanti seperti apa? Mungkin itu Mas, lebih lokal yang kita bahas nanti. Ya, tentu politik di level lokal itu saya kira juga sangat menarik karena di lokal kan juga akan menjadi barometer di nasional. Utamanya tadi ya di tiga basis misalkan Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat itu kan tidak pernah lepas ya di luar DKJ ya, daerah khusus Jakarta yang selama ini menjadi barometer politik nasional, utamanya di Jawa Timur. Jadi seolah-olah kan ada semacam labeling ya, semacam kalau kita bisa memenangkan Jawa Timur itu sama dengan memenangkan nasional kan gitu. Bahkan Jawa Timur itu setara dengan kalau Jakarta katanya RI 2 gitu ya. Jawa Timur itu bisa juga RI 3 gitu kan, ada yang menganalogikan itu. Maka gini, saya melihat bahwa kalau kita lihat di Jawa Timur dan seterusnya ya, politik di Jawa itu ini kan menjadi basis atau battleground utama ya, jadi basis pertempuran utama ya. Sehingga ada semacam pertarungan kunci itu semua parpol akan sangat kalkulatif, sangat berhati-hati untuk memenangkan atau istilahnya untuk mendapatkan kemenangan di situ. Karena apa? Kalau kita memenangkan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat plus Jakarta, itu sama dengan kita investasi 5 tahun mendatang untuk pilpres, kan gitu. Sehingga tiga Jawa tadi itu plus Jakarta itu tidak bisa dilepas hanya kemudian menyerah tanpa syarat, harus betul-betul menjadi battleground utama. Maka dari itu ada logika dua atau dua logika yang berjalan. Maka misalnya kalau logika kekuasaan misalkan sudah mendapat kekuasaan sebelumnya atau misalkan petahana, maka mereka akan berusaha mengamankan kekuasaan itu. Nah, misalkan contohnya sekarang petahana di Jawa Timur ada Bu Kofifa dan Mas Emil, maka parpol yang mengusung itu tentu akan mencari zona aman dan zona nyaman untuk mengamankan posisi dan strateginya agar dengan mengawal kemenangan itu, maka ini sudah minimal satu langkah, dua langkah lebih maju untuk persiapan Pilpres di 2029. Nah, jadi gitu. Jadi kalau kita baru mengawali Pilpres di 2029, sementara kita tidak mengamankan ya kursi-kursi gubernur dan wakil gubernur, itu agak kesulitan. Makanya ini yang disebut dengan istilahnya apa ya, politik perantara gitu ya. Jadi semacam di bawah itu harus dipegang untuk kemudian menjadi orkestrasi politik nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks ini tentu kekuasaan biasanya akan berusaha cenderung ke petahana. Jadi modelnya ke sana. Sementara bagi pihak yang sebelumnya tidak mendapatkan kekuasaan atau mungkin kalangan oposisi itu berusaha merebut kekuasaan itu. Nah, untuk tadi itu ya, untuk diperebutkan agar lagi-lagi ya menuju 5 tahun mendatang itu ada pergeseran kemudian kekuasaan. Jadi harapannya selalu saya melihat logikanya ke sana. Jadi ada pihak yang kemudian ingin mengamankan posisi, ada pihak yang kemudian ingin memperebutkan posisi itu dalam rangka investasi 5 tahun mendatang. Utamanya investasi menuju kontestasi yang paling besar adalah pilpres. Tuh, itu yang bisa kita baca di awal. Berikutnya, eh, akumulasi Jawa itu kan sudah luar biasa ya jumlah penduduknya. Jawa Barat yang paling tinggi, kemudian ya Jawa Timur dan Jawa Tengah juga saya kira istilahnya tidak kalah jauh juga, kalah besar juga. Jadi mereka basis-basis itu menjadi kemenangan-kemenangan kunci. Maka kalau kita melihat di basis itu,
tentu politik nasional tidak ingin ya membiarkan utamanya 3 sampai 4 basis kunci tadi itu ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jakarta, itu tidak ingin kekuasaannya itu tidak seiring sejalan dengan politik nasional. Biasanya ada upaya orkestrasi ke sana. Maka kalau kita misalkan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan Jakarta itu ada potensi tidak seirama, itu dianggap bisa mengganggu lalu lintas kekuasaan yang paling besar, kan gitu. Nah itu bahkan nanti ada potensi semacam matahari kembar gitu ya. Misalkan contohnya Jakarta kalau dipimpin oleh yang tidak sejalan, itu bisa jadi nanti masa ada Jakarta dalam Jakarta kan gitu ya, atau misalkan ada ibu kota dalam ibu kota, itu akhirnya dianggap nanti kepemimpinannya menjadi semacam ada dua matahari kembar berjalan dalam kekuasaan yang hampir berimbang. Padahal itu kan sebenarnya turunannya kan gitu. Paling tinggi presiden, wakil presiden, di bawahnya kan gubernur, wakil gubernur, dan seterusnya, wali kota, bupati, dan seterusnya. Nah dari situ yang kemudian bisa jadi mereka akan berusaha mengamankan itu. Oke, sekarang saya mencoba melakukan misalkan kalau kita baca dalam konteks di Jawa Timur sendiri, tentu memang sekarang pihak petahana itu kan sebelumnya ada potensi untuk melawan kotak kosong karena hampir paslon-paslon atau istilahnya apa ya, partai-partai itu kan dalam tanda kutip bahasa kasarnya dulu ya, itu kan belum berani mengajukan diri sebelum pasca putusan MK kan gitu ya. Karena mereka kan semacam saya akan bisa mencalonkan diri kandidat kalau bisa bergabung dengan parpol yang lain sehingga kursinya cukup. Tapi pasca putusan MK dinamika berubah kan gitu, sehingga parpol yang dengan ambang batas semacam istilahnya kursi yang tidak terlampau besar itu sudah bisa memenuhi untuk maju dengan sendiri gitu ya. Dan hal ini dibuktikan utamanya PDI Perjuangan di beberapa tempat. Dan saya kira memang itu kemudian yang saya kira menjadi memang ada kompetisi ya minimal sehingga potensi kotak kosong, calon tunggal, dan seterusnya itu istilahnya tereduksi atau istilahnya hampir bisa diminimalisir, bahkan bisa jadi tidak ada gitu. Jadi itu memang saya kira kemerian demokrasi bisa terfasilitasi di situ. Tetapi memang potensi atau kans kemenangan dari petahana-petahana itu dengan disokong oleh kekuasaan yang besar dengan koalisi yang gemuk itu memang potensinya masih tinggi gitu. Tinggal tergantung nanti bagaimana mereka bertarung di level strategi. Kalau kita bicara soal Jawa Timur, di Jawa Timur itu sifatnya sangat dinamis kan, di sana ada budaya arek gitu ya, budaya arek, kemudian ada budaya istilahnya ada basis tapal kuda, ada basis matraman, ada basis santri atau yang tadi ya masuk ke tapal kuda dan seterusnya. Ada kemudian yang lain lagi misalkan bisa jadi di wilayah-wilayah tertentu itu kan kemudian sekarang ya ada yang kemudian bisa jadi mereka lebih kepada ke pemilih pemula ya, pemilih muda. Jadi saya kira sangat dinamis. Maka dengan melihat seperti itu, parpol-parpol yang bisa memenangkan pertarungan di Jawa Timur atau kandidat yang di Jawa Timur itu bisa jadi karena tadi itu dia bisa mempelajari kompleksitas atau istilahnya budaya dari masyarakat pemilihnya. Ya, jadi bagaimana kemudian cara pendekatannya kalangan santri atau tapal kuda dengan cara pendekatannya basis matraman itu kan beda. Makanya seringkali kan basis nasionalis itu akan lebih powerful di wilayah matraman, gitu ya. Basis misalkan religius itu akan menguat di wilayah tapal kuda atau santri ya, termasuk Madura dan seterusnya. Nah itu yang kemudian maka di Jawa Timur seringkali kan yang memenangkan adalah antara PKB dengan PDI Perjuangan kan rutin seputar itu, terlepas sekarang mungkin muncul variabel seperti Gerindra misalkan, saya kira karena ada punchline dari Pak Prabowo sebagai presiden kan gitu, saya kira itu juga akan cukup menentukan. Tapi poinnya adalah Jawa Timur masih sangat dinamis, apalagi kemarin kita lihat di Jawa Tengah juga akan ada potensi perang bintang, perang jenderal gitu ya. Semua lagi mengirim tokoh-tokoh terbaiknya dalam rangka untuk membuktikan siapa sebenarnya yang bisa menguat di kandang banteng kalau bahasa yang dulu. Jadi katanya Jawa Tengah sebagai kandang banteng akan ingin direbut kembali dari perspektif dari PDI Perjuangan, atau sebelumnya ingin menunjukkan bahwa ternyata kekuasaannya tidak absolut, itu ingin bisa diganti. Itu saya kira dinamika seperti itu. Dan Jawa Barat kita lihat bahwa pertarungan kan cukup sengit juga. Bagaimana pasca Pak RK ya OTW ke Jakarta, itu kan Jakarta menjadi battleground yang sangat
terbuka ya. Semua orang meskipun sekarang menguat ke Pak Dedi, tapi saya kira masih cukup terbuka, potensinya lebar karena dalam tanda kutip belum ada petahana kan gitu. Nah, jadi belum ada petahana sebagai gubernur. Nah, saya kira yang menarik tadi di Jawa Timur. Sekarang tentunya ini bisa dijadikan cara membaca konteksnya pilkada di Malang Raya. Nah, Malang Raya ini kan sebenarnya kota yang saya kira sangat menarik ya, meskipun tidak terlampau besar, tapi Malang ini cukup menjadi semacam kayak ibu kota kedua di Jawa Timur. Ya, pasca Surabaya itu kan Malang menjadi salah satu yang dilirik karena selain memang menjadi kota pendidikan, kota wisata dan seterusnya. Jadi Malang termasuk di situ ada Batu dan Kabupaten Malang. Saya kira ini menjadi apa ya perebutan yang menarik oleh para kandidat yang mengirim ya calon-calonnya untuk merebut kekuasaan di situ. Nah, pasca Pak Sutiaji atau sekarang saya kira semua semacam kayak apa ya memulai seperti dari nol semua. Kayak ada semacam format ulang. Jadi kocok ulang dalam istilahnya proses kandidasi. Karena apa? Karena tentu meskipun Pak Sutiaji misalkan itu sebagai petahana kan beliau ada potensinya kan tidak maju juga di pertarungan selanjutnya ini dan istilahnya bahkan yang menguat itu ada figur nama yang dulu pernah menjadi wali kota ada Pak Abah Anton misalkan gitu ya dan kemudian yang sekarang menjadi PJ wali kota juga muncul Bursa menjadi bakal juga kandidat dan artinya gini artinya kalau kita membaca Malang berarti dengan belum ada solid kepada figur tertentu itu kan menunjukkan bahwa Malang masih mencari orang gitu. Jadi Malang masih belum fix kepada orang tertentu. Jadi Malang masih belum semacam gini. Kan biasanya ada yang bertanya, Malang ini basis apa? Belum bisa dibaca secara khusus kan itu. Karena semuanya masih cair gitu. Meskipun partai-partai besar misalkan seperti PDI Perjuangan dan seterusnya itu masih cukup mengemuka ya di legislatif, tapi saya kira untuk levelnya eksekutif itu Malang masih belum dimiliki oleh dalam tanda kutip oleh siapapun karena mereka masih kerannya masih terbuka lebar. Maka untuk memenangkan Malang itu saya kira cukup pelik ya karena tidak hanya menyasar kalangan menengah ke bawah, tapi kan di situ ada masyarakat semacam menengah terdidik ya. Jadi kan basis pelajar, mahasiswa utamanya, kemudian masyarakat di Malang Raya juga atau Malang utamanya itu juga kadang melihat kepada figur siapa yang relatif bisa menjadi angin harapan ke depan. Jadi saya kira uh, cukup bahkan siapa yang bisa memberikan kreativitas itu saya kira juga banyak dinilai di Malang. Jadi trennya saya kira di Malang itu nanti memang sekarang masih sangat cair, sangat dinamis dan warga juga masih menimbang-nimbang bibit bobot ya kan gitu kan kalau di Jawa yang dilihat adalah semua tadi itu ya potensi-potensi tadi itu dilihat semuanya bahkan kemudian nanti yang dipilih itu belum tentu juga dari istilahnya partai yang besar kalau kemudian ada pihak-pihak tertentu yang memberikan opsi alternatif. Jadi poinnya adalah uh, pilkada di Malang di Jawa Timur itu memang kata kuncinya harus menyesuaikan local wisdom yang ada di sini, gitu ya. Kreativitas-kreativitas lokal itu juga penting. Mungkin kalau Gerindra bisa pakai nama besar Pak Prabowo, PDI Perjuangan bisa pakai nama besar Bu Megawati. Kalau kemudian misalkan partai-partai yang lain, misalkan Demokrat bisa pakai nama besar Mas Ahaye atau Pak SBY. Tetapi nama-nama kapital-kapital simbolik tadi itu belum tentu menjadi penentu utama karena lagi-lagi tidak hanya bayang-bayang yang dilihat itu, tapi yang paling penting karena ini levelnya daerah, kan mereka langsung ketemu langsung dengan konstituen itu loh. Jadi mereka betul-betul lebih dekat. Jadi yang menentukan lagi-lagi mesin politik sejauh mana berjalan di level daerah, sama yang kedua adalah figur tadi sangat menentukan. Karena figur tadi itu kalau bedanya pilkada dengan pilpres misalkan, kalau pilpres mungkin termasuk kemudian legislatif itu kan agak mungkin jauh menjangkaunya misalkan. Tapi kalau di level pilkada itu kan kita bisa langsung tunjuk orangnya. Dia bahkan di level bahkan nanti paling dasar kan kepala desa kan itu kita bisa langsung tahu orangnya. Tapi makanya bisa jadi untuk meramu racikan strategi itu harus disesuaikan dengan basis culture dari masyarakat itu gitu. Jadi tadi ya budaya-budaya Matraman, Arek, kemudian ada Pandalungan, ada kemudian Matraman itu saya kira
itu yang kemudian menjadi wajib dikuasai keterampilan-keterampilan komunikasi politik oleh para kandidat yang bertarung. Karena semua itu utamanya di Jawa Timur adalah menjadi battleground pertempuran utama selain memang Jakarta. Itu Mas. Mantap, terima kasih banyak Mas pesannya untuk ini jadi untuk teman-teman yang bertarung di Malang dan Jawa Timur, local wisdom harus diperhatikan karena nggak cukup nama pusat, bahkan tidak cukup untuk membackingi kemenangan ya. Menarik, Mas. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Kita sudah bicara banyak, kita sudah bicara soal tadi komunikasi politik, terus kemudian kita bicara partai politik, konstelasi koalisi, terus kemudian kita bicara kandidat secara general, dan kemudian tadi pertarungan politik terlokal di Jawa Timur dan Malang. Mungkin ini terakhir sekaligus penutup, mungkin nanti Mas Ferdi boleh memberikan closing statement juga. Kita belum bicara soal masyarakat sebagai pemilih. Apa yang pada akhirnya masyarakat harus bagaimana menghadapi Pilkada 2024, bukan cuma perannya sebagai objek politik, tapi mampu menjadi subjek politik yang partisipatif dan juga mampu meningkatkan demokrasi kita yang lebih substantif. Mungkin itu sebagai masyarakat kita bisa apa? Ya, sekarang tentu kalau kita bicara soal masyarakat, ini kan tadi ya seperti yang disampaikan tadi bahwa harusnya tidak hanya menjadi objek politik, tapi harus menjadi subjek politik, bahkan subjek perubahan, subjek konstelasi itu sendiri. Maka sekarang memang ada tadi ya semacam paradoks bagaimana kemudian masyarakat kalau hanya dijadikan sebagai stempel dalam proses seremonial demokrasi, lantas untuk apa proses demokrasi itu sendiri kan gitu. Jadi PR-nya adalah kalau ingin menciptakan ekosistem demokrasi yang sehat, itu tidak hanya juga dari kandidat, tetapi juga dari masyarakatnya. Bayangkan saja kemudian kalau masyarakatnya kita semua masih familiar dengan politik uang, kita semua masih familiar dengan semacam bom-boman ya kalau di dalam konteks pertarungan politik, ya itu sepanjang itu pula kemudian semacam jual beli ya transaksi itu akan terus berjalan di dalam logika ekonomi politik kan gitu. Nah, PR-nya adalah bagaimana masyarakat bersikap terhadap ruang demokrasi yang ada. Saya kira pertama memang literasi politik itu harus dikuatkan. Bagaimana politik itu tidak hanya prosedural, politik pesta demokrasi itu tidak hanya seremonial 5 tahunan, tapi pesta demokrasi ini adalah sebuah hajat hidup bagi semua orang. Bagaimana keputusan politik, keputusan ekonomi, keputusan pendidikan, keputusan kesehatan itu adalah semua bagian dari hasil dari kreasi-kreasi di dalam ya tadi secara makro adalah keputusan atau produk politik kan gitu. Jadi kalau kita menyadari itu semua, kita tidak akan membiarkan prosedural tadi berjalan, tapi kebenaran secara nilai itu dibajak oleh kepentingan tertentu. Jadi saya kira itu yang kemudian masyarakat perlu sadar. Jadi melek politik, kesadaran politik itu perlu ditingkatkan, itu menjadi sebuah kewajiban ya. Jadi sudah sangat dominan, itu harus penting untuk dimiliki. Yang kedua, masyarakat tentu tidak cukup mengandalkan penyelenggara atau dalam hal ini misalkan pengawasan dari pihak Bawaslu. Karena pelanggaran-pelanggaran itu bisa jadi Bawaslu-nya ada satu, pelanggarannya itu bisa jadi 1.000 kan gitu. Jadi masyarakat tentu pengawasannya akan bisa lebih besar yang disebut dengan ya crowdsourcing itu ya. Jadi ada semacam grassroots ya, semacam arus bawah yang kemudian ikut mengawal pesta demokrasi itu sendiri. Jadi kalau ada indikasi-indikasi kecurangan, indikasi-indikasi pelanggaran itu silakan kemudian menjadi sorotan. Kalau tidak, itu akan bahayanya adalah bagaimana pelanggaran politik, pelanggaran demokrasi yang dinormalisasi itu jadi ancaman. Nah, jadi bahayanya ke sana. Jadi seolah-olah kita semua ini berjalan demokrasinya, tapi di satu sisi ada sebuah kenormalan-kenormalan baru atau normalisasi sesuatu yang tidak wajar. Nah, itu yang jadi masalah. Yang ketiga, masyarakat yang bisa dilakukan adalah masyarakat harus bisa kemudian tidak hanya menjadi pemilih ya, tapi kemudian bisa ikut mengedukasi. Ya, mengedukasi itu artinya tidak lantas kemudian mengarahkan, tapi kemudian mengedukasi itu adalah kita harus bisa melek terhadap siapa yang akan kita pilih, siapa yang akan kita coblos, siapa yang akan kita dampingi sebagai bagian dari misalkan ya prosedur atau istilahnya pilihan yang akan dipilih selama menentukan 5 tahun mendatang. Saya kira itu penting karena kalau tidak kita bisa jadi sirkulasinya bisa berjalan baik entah elitis maupun tidak,
Tapi kalau kita hanya sebagai stempel dari proses demokrasi itu sendiri, nah maka kita hanya nanti jatuhnya hanya sebagai objek gitu. Makanya menjadi subjek itu perlu PR panjang. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah kita mungkin bisa jadi ya, kemarin kita lihat bagaimana ada sebuah peringatan darurat, kemudian kemarin ada upaya warga. Ternyata kalau kemudian masyarakat itu bergerak, berjejaring, menjaga nilai, menjaga spirit, ternyata sebuah regulasi itu bisa dikawal, gitu loh. Jadi itu membuktikan bahwa apapun yang diotak-atik oleh kekuasaan, sepanjang tadi itu tidak sinkron dengan arus publik, logika masyarakat, logika warga, itu sebenarnya masih bisa di-challenge ketika masyarakat tadi itu sadar untuk mengawal dan mengawasi proses itu. Kalau kemudian ini bahasa Jawanya itu cul-culan atau los-losan, ya semua akan kita ya ikut aja gitu. Kalau ikut aja jadi follower, ya maka jangan salahkan kalau kemudian nanti ada keputusan-keputusan politik yang tidak inline dengan harapan kita. Gitu. Makanya sekarang sebagai tambahan adalah banyak generasi muda di berbagai daerah, baik itu Gen Z, generasi milenial yang usianya sudah bisa memilih ya 17 tahun ke atas, saya kira harapannya ceruk masa milenial, Gen Z atau generasi muda itu tadi itu tidak hanya dalam tanda kutip menjadi sampah demokrasi, tapi generasi muda tadi itu justru menjadi tambahan bargain position bahwa arus perubahan, arus pergerakan, arus demokrasi itu bisa pelan-pelan lebih baik. Gitu. Jadi semacam tidak ada semacam ini ya memutus mata rantai ya elitis tadi itu. Ya, ya jadi makanya generasi muda perlu mengarah ke sana. Jadi sebagai apa tadi ya tambahan yang dari generasi muda tadi itu sehingga harapannya politik ke depan tadi itu tidak hanya tadi itu ya elitis sektoral atau kemudian baby boomers mindset gitu ya, minded gitu ya, tapi sudah bisa membuka ruang kepada generasi-generasi muda, generasi-generasi yang baru untuk memberikan ruang alternatif. Jadi kita tidak hanya sekedar ikut arus, kita tidak hanya secara sporadis melawan arus, tapi yang kita buat adalah mencoba memberikan tawaran arus baru gitu. Saya kira itu yang mencoba untuk memberikan angin segar dalam atmosfer demokrasi kita. Saya kira itu Mas yang bisa kita jadikan sebagai tonggak atau estafet sirkulasi di ruang demokrasi. Terima kasih banyak Mas Ferdi. Itu juga sekaligus sebagai penutup Mas. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Teman-teman, itulah Mas Ferdi Firmantoro. Kita sudah bicara banyak soal Mas Ferdi punya pandangan bagaimana proses politik kita hari ini masih terpusat di elit-elit, dan kemudian itu menjadi PR bagaimana kita bukan cuma mengikuti arus atau terbawa arus, tapi mampu menciptakan arus baru. Mas Ferdi, terima kasih telah menyempatkan waktu dan kesempatannya. Sukses selalu. Saya Andi Muhammad, mewakili tim Sumbu Politik, mengucapkan terima kasih banyak, dan juga sampai bertemu mungkin di lain waktu, dan juga kita harap tim Sumbu Politik mampu sowan ke Malang atau kita bikin diskusi Mas bareng-bareng di Malang. Terima kasih banyak Mas Ferdi. Sukses selalu. Aku izin stop recordingnya.